Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Halo semuanya, apa kabar di hari yang baru ini? Pasti ada banyak rencana-rencana. Semangat semuanya. Mari Bapak Ibu sekalian, Pastor mau memuji Tuhan. Kalau saudara bisa ikut, ya puji Tuhan. Pujian ini menyatakan supaya setiap kita orang percaya, anak Tuhan, hati mata kita tertuju kepada Tuhan, kehendak dan rencananya. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing kami masuk rencanamu, untuk membesarkan, untuk menggenapi rencanamu, membesarkan kerajaanmu ya Tuhan, membawa jiwa-jiwa. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing kami masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu mensenangkan hati-Mu. Puji Tuhan. Ku mau mengikuti
kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Yeah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Setiap kita rindu menjadi anak-anak-Nya yang melakukan kehendak-Nya. Amin. Yeah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, terima kasih kita memuji Tuhan. Tuhan yang bertakus puji-pujian. Tuhan yang memberkati ibadah kita sama-sama. Amin. Makasih Tuhan Yesus. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu mensenangkan hati-Mu. Puji Tuhan. Ku mau selalu mensenangkan hati Bapakku di surga. Bahkan lebih daripada kesenangan kita sendiri. Kita rindu menjadi anak-anak-Nya yang senangkan hatinya. Puji Tuhan, siapa yang terberkati dengan pujian ini? Saya. Yuk, sekali lagi kita dengar. Kalau bisa ikut nyanyi puji Tuhan, pasti deh menguatkan dan memberkati setiap kita. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku, hatiku juga ku serahkan padamu. Bimbing kami masuk rencana-Mu, untuk menggenapi kehendak-Mu. Mata kami tertuju padamu, segenap hidupku, segenap hidupku serahkan padamu. Ku serahkan padamu. Bimbing kami masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Bimbing kami masuk rencana-Mu, untuk menggenapi kehendak-Mu ya Bapa. Kehendak-Mu, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa.
kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Doa kita sama-sama, anugerah hidup yang Tuhan masih kasih, hari-hari yang berlalu ke depan yang Tuhan sediakan. Kita menjadi pribadi yang senang hati Bapa di surga. Katakan amin, amin, amin. Katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati Bapakku di surga. Makasih Tuhan Yesus, makasih Bapa, makasih Roh Kudus yang manis, makasih saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, ramai banget ya. Iya, puji Tuhan. Ada Bapak Krishna, suami Ibu Inga, puji Tuhan. Iya. Ada Abang Ganteng, ada Mega Reni, puji Tuhan. Terima kasih. Banyak yang baru gabung, baru gabung. Baik, Bapak Ibu terkasih, saya tidak pintar berkhotbah. Saya juga bukan ahli kitab suci. Hari-hari saya melayani, salah satunya adalah form doa. Dari sekian banyak form doa yang masuk, ada yang bisa menjadi rema dan saya bagi. Nah, hari ini seperti yang udah muncul di thumbnail, yaitu bagaimana ada satu chat ya yang mengatakan bahwa sebetulnya udah bertahun-tahun ikut pelayanan live streaming ini, namun mengapa belum sembuh? Akhirnya kemarin pastor ada membuat satu pernyataan saat berdoa, mengalir kalimat, coba Bapak Ibu datang rendah hati, minta ampun sama Tuhan gitu. Ternyata pernyataan itu, kebenaran itu membuat dia bersuka cita
dan mendapat rema. Akhirnya berkata, terima kasih, saya sudah mengerti mengapa saya belum sembuh. Saya secara pribadi perlu datang kepada Tuhan, minta ampun. Nah, dari kejadian ini Pastor mau share kepada kita, perlunya pertobatan, perlunya kerendahan hati di hadapan Tuhan, perlunya kita juga mengakui pelanggaran, kehilapan, kesalahan di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya tubuh kita dibersihkan, dosa kita diampuni, dan tubuh kita yang luka, ya, luka, menyimpan kesalahan, menyimpan dendam, menyimpan pelanggaran, itu dosa di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya luka, supaya kesalahan yang kita simpan, kebencian, amarah, atau hidup yang salah, itu disembuhkan. Renungan ini juga baik buat setiap Bapak Ibu orang sehat, supaya kita tidak menyimpan luka dalam hati kita. Dan juga renungan hari ini akan membawa kesembuhan bagi ribuan orang-orang sakit yang sedang luka atau sedang lemah atau sedang butuh banget kesembuhan. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhanlah Sang Firman yang hidup, yang memberkati setiap kita. Puji Tuhan. Yuk kita time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Makasih banget ya yang sudah mengikuti sampai sekarang renungan. Dan juga banyak banget yang ajak bergabung, banyak banget yang memberikan stiker, gift, bintang-bintang. Terima kasih. Ini adalah sebuah apresiasi dari Bapak Ibu sekalian yang merasa terberkati, dan Pastor merasa sebuah kehormatan banget. Baik, tidak berlama-lama, saya akan membacakan sabda firman Tuhan, surat cinta Tuhan Yesus bagi setiap Bapak Ibu terkasih. Amin, amin, amin. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama-tama, marilah kita membaca sabda firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 59. Puji Tuhan. Ayat 1 sampai ayat yang kedua. Pastor akan membaca firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan. Pastor bacakan bagi saudaraku yang saya kasihi dan sayangi. Demikianlah firman Tuhan dari kitab Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa kita pastinya. Ayat 2. Tetapi, sekali lagi, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhan ialah segala kejahatanmu. Jadi pemisah, doa-doa nggak didengar, seolah-olah Tuhan tidak
menjamah hidupmu, kejahatanmu yang masih kau simpan. Lanjut, dan yang membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Apakah itu? Ialah segala dosamu. Jadi kalau saudara-saudara berdoa selama ini dan merasa belum sembuh, firman Tuhan ini sebagai teguran, sebagai nasihat, sebagai jalan kesembuhan bagi kita. Perhatikan Bapak Ibu terkasih, bukan telinga Tuhan tidak mendengarkan seruan doamu. Seringkali saya katakan bahwa Pastor Andy hamba Tuhan juga pernah sakit, bisa sakit. Namun saya selalu bersaksi, berkali-kali saya sakit dan berkali-kali saya berdoa, Tuhan sembuhkan. Bahkan saya beri istilah, saya ini sakit di tubuh saya seperti jerawat. Timbul, tidak diundang, mungkin salah makan. Akhirnya radang, panas dalam, muncul jerawat. Tapi 2-3 hari sembuh. Sekarang nyaris tidak ada. Padahal 3 hari lalu ini sini jerawat besar banget. Demikianlah juga penyakit di tubuh saya tidak tinggal lama-lama. Ketika saya sakit, saya berdoa. Saya berdoa dan selama ini sih sampai hari ini Tuhan dengar. Jadi kalau Tuhan tidak dengar, tadi nasihat firman Tuhan, bukan Tuhan tidak dengar. Dan bahkan bukan tangan Tuhan tidak bisa menjamah tubuhmu yang sedang sakit. Tetapi yang menjadi penghalang ialah segala kejahatan. Ayo Bapak Ibu terkasih, tidak bermaksud menghakimi, tetapi mari kita tanggalkan kejahatan. Bahkan niat jahat di hati dan pikiran kita kalau ada, masih bercokol, masih ada di mahkamah pikiran kita, atau masih tersembunyi di hati kita yang gelap, yang kita umpetin gitu ya, yang paling dalam. Ayo kita mau potong, kita mau tanggalkan, kita mau buang. Yang paling utama kita mau akui di hadapan Tuhan dan bertobat. Yang menjadi penghalang itu ialah kejahatan dan dosamu. Mari kita di hadapan Tuhan, kita mau jujur akui kehilapan, kesalahan, dosa. Setiap hari selain doa Bapa kami personally bawakan, saya berdoa juga untuk tubuh jiwa rohku, anak istriku milik Tuhan Yesus selama-lamanya. Mendoakan Bapak Ibu sekalian, form-form doa, dan juga saya selalu berdoa Tuhan. Ya mungkin sebagian ini mungkin tertawa, sebagian mungkin tidak setuju hamba Tuhan karena dia berkata dosa diampuni sekali, tidak perlu minta ampun lagi. Ya saya tidak menentang itu, saya tidak juga mau berdebat, tetapi saya pribadi, saya selalu berkata Tuhan, saya minta ampun salah dosa pelanggaranku, kehilapanku setiap hari. Karena saya tahu, sekalipun saya sadar Tuhan sayang kepada saya dan kita semuanya, tapi saya, ya itulah mungkin karena saya terus belajar merendah dan merendah.
Dan saya juga tahu bahwa saya punya medan peperangan. Demikian pun Bapak Ibu sekalian. Kita perlu jujur bahwa setiap kita, siapapun kita, punya medan peperangan di mana itu pergumulan kita. Yang sering kali kita jatuh, kita lemah, kita tidak kuat, kita gagal. Medan peperangan itu kita gumuli sambil kita doakan. Minta kekuatan Tuhan, minta pengurusan Tuhan, minta pengampunan Tuhan, minta Tuhan mampukan. Kalau Tuhan tidak mampukan, kita tidak bisa menangkan medan peperangan itu, pergumulan itu. Dan ini butuh kerendahan hati Bapak Ibu sekalian. Ayo. Saya tidak malu sharingkan ini tentang doa. Saudara juga kalau lihat bagaimana doa hamba Tuhan, banyak Tuhan jawab. Ya ini saya sharing apa adanya. Di depan Tuhan kita nggak usah sok, nggak usah sombong, nggak usah munafik. Tuhan tahu hidupku dan hidupmu. Tuhan tahu. Yang Tuhan mau kita punya kerendahan hati dan menyadari. Setiap kita ada kesalahan, Tuhan koreksi, Tuhan ampuni, Tuhan mohon Tuhan, belas kasihan-Mu. Kalau Tuhan tidak ampuni, Tuhan tidak tolong, kami tidak bisa memenangkan area ini. Setiap orang punya pergumulan, dan pergumulan tiap orang berbeda-beda. Maka satu dengan yang lain, itu jangan saling menghakimi. Karena nobody perfect in the world. Tidak ada satupun orang yang sempurna di dunia ini, termasuk hamba Tuhan. Semua pasti punya pergumulan. Dan inilah yang kita day by day kita gumulin, kita doakan, kita belajar agar kami semakin hari, semakin bulan, semakin tahun beroleh hati yang bijaksana. Jadi saudara-saudara, jangan keraskan hatimu. Kalau semisal engkau sudah berdoa selama ini, engkau merasa belum mendapat jawaban, atau engkau belum mendapat jalan kesembuhan dalam doa-doamu, ayo, kitab Yesaya tadi itu menjelaskan dan menawarkan jalan kesembuhan. Ingat, bukan tangan Tuhan tidak bisa menjamah tubuhmu yang sakit. Bukan telinga Tuhan tidak mendengarkan seruan doa-doa kita, doa-doamu. Tetapi ada penghalang, yaitu kejahatan dan dosa. Harap bisa clear di bagian ini, ya. Sekarang izinkan Pastor Andy untuk maju membuka ayat berikutnya. Ada satu contoh di sini dalam kitab Yeremia. Kitab Yeremia pasal yang ke-8 ayat 20 sampai 22. Puji Tuhan. Kitab Yeremia pasal 8 ayat 20 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan, Pastor bacakan bagi Bapak Ibu terkasih. Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau. Jadi maksudnya dia bicara ini 2 musim berlalu. Artinya bicara soal cukup lama, waktu yang cukup panjang. Berbulan-bulan, mungkin bertahun. Tetapi kita belum diselamatkan juga. Ada satu ayat di dalam Perjanjian Baru, dalam teks berbahasa Yunani, mengatakan zoso, yang artinya diampuni, diselamatkan, disembuhkan. Pastor sok-sokan, iya pernah baca. Saya tidak ahli bahasa Yunani, Ibrani, enggak. Tapi kalau huruf-huruf dikit-dikit, alef,
bed, ngisi boleh lah. Kalau misalnya huruf Ibrani itu tertulis tulisan amin dalam teks berbahasa Ibrani, masih boleh baca. Alef, mem, nun, amin. Tulisan hari Sabat masih bisa baca. Yom, Sabat. Tulisan haleluya masih bisa baca. Tulisan Sang Pencipta masih bisa baca. Tapi saya tidak ahli. Nah, di sini katakan bahwa udah lewat musim menuai, udah berakhir musim kemarau, tapi kita kok belum diselamatkan juga. Kok belum datang keselamatan, kesembuhan, pemulihan. Lanjut ayat 21. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka. Perhatikan, ada kata luka. Aku berkabun, kedahsyatan telah menyergap aku. Ayat 22. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Mengapa? Saya mendapat rema dari ayat ini. Ada luka. Ada luka yang membuat mereka tidak bisa menerima keselamatan dan kesembuhan. Ada luka. Luka itu diobatin, jangan disimpan-simpan. Luka itu butuh kesembuhan. Dan kesembuhan sejati, haleluya, itu datang dan diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Makanya Pastor kalau doakan orang itu, saya suka mendoakan untuk mereka mendapat kesembuhan seutuhnya. Kesembuhan sejati, kesembuhan kekal. Amin. Doa saya kepada orang-orang yang dalam kondisi kritis, sakit parah, stadium akhir, saya katakan, saya sebut namanya dan saya berkata, tubuh, jiwa, rohmu milik Tuhan Yesus selama-lamanya. Tubuh, jiwa, rohmu dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Diampuni oleh Tuhan Yesus. Disucikan oleh Tuhan Yesus. Diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan diberkati kesembuhan seutuhnya, total oleh Tuhan Yesus. In Jesus name. Ini doa kesembuhan seutuhnya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi kenapa kalau kita melihat kitab Yeremia ini, karena mereka menyimpan luka, sehingga mereka merasa keselamatan tidak datang, kesembuhan tidak datang. Ayo, masih adakah dosa yang belum kita akui di hadapan Tuhan? Mari, saat ini, kalau engkau dengarkan suara Tuhan, jangan perasaan hatimu. Roh Kudus menjamah setiap hati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita maju ayat berikutnya. Kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Jangan ragu-ragu lagi saat dengar firman Tuhan ini. Percayakanlah dirimu kepada Tuhan. Tuhan sanggup. Dia selalu sanggup menyelamatkanmu, mengampunimu, dan menyembuhkanmu.
Kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Pastor baca, selamat mendengarkan, ini firman buat Bapak Ibu terkasih. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah. Belajar percaya. Sungguh-sungguh mempercayai Tuhan sanggup. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akui. Masih ada yang kita belum akui di hadapan Tuhan. Mari saat ini, jangan keras hatimu, jangan malu. Akuilah segala lakumu di hadapan Tuhan. Akuilah perbuatan-perbuatan kesalahan, pelanggaran, kehilapan, aib di hadapan Tuhan. Akuilah Dia dalam segala lakumu, tindakanmu, perbuatanmu. Akui di hadapan Tuhan. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Tuhan yang akan meluruskan jalan hidupmu, meluruskan hatimu. Tidak mustahil meluruskan tulangmu yang bengkok. Menyembuhkan syaraf-syarafmu yang ada terjadi pendarahan atau penyempitan. Akuilah Tuhan dalam segala tingkah lakumu, kegagalanmu. Tuhan bilang apa? Aku akan meluruskan jalanmu. Aku akan menyembuhkan lukamu. Aku akan memberkati kesehatanmu. Ayat 7 sampai 8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kembali saya katakan bahwa orang Kristen itu takut akan Tuhan dan dia akan menjauhi larangan-larangannya. Orang Kristen takut akan Tuhan, dia akan melakukan firman-Nya dan menjauhi larangan-larangannya. Jangan kamu anggap dirimu paling pintar atau sok bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah larangan-larangannya. Ayat yang ke-8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Hore! Yes. Takut akan Tuhan. Aku di hadapan Tuhan. Ini yang akan menyembuhkan tubuhmu. Ini yang akan menyembuhkan sakitmu. Ini akan menyembuhkan badanmu. Dan menyegarkan tulang-tulangmu. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Siapa yang merasa terberkati dari apa yang Pastor baca firman Tuhan ini? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang Pastor mau ajak kita untuk mengakui dosa di depan Tuhan, pelanggaran, dan melakukan perintahnya. Itu diambil dari 1 Yohanes 1 mulai ayat 6 sampai
ayat 9. Ini ayat emas banget. 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Pastor baca bagian ini, dan ini terakhir hari ini pembacaan sabda firman Tuhan untuk hari ini. Besok kita baca lagi. Selama masih hidup, kita setiap hari harus baca firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Pastor bacakan ya. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Amin. Ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, itu orang sombong. Maka kita menipu diri kita sendiri. Dan orang-orang seperti itu, kata firman Tuhan, kebenaran tidak ada dalam kita atau dalam mereka. Jadi orang yang sombong, tidak ada kebenaran dalam hidup mereka. Orang sombong itu apa? Merasa benar, merasa hebat, merasa tidak berdosa. Makanya Tuhan itu benci orang sombong, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi, pastor ulang ya. Jika ada orang berkata kita tidak berdosa, orang itu menipu diri sendiri. Bukan hanya sombong, dia menjadi penipu diri sendiri. Karena semua manusia sudah berdosa. Semua manusia berdosa. Sekarang ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, di sini Tuhan menawarkan kita pengampunan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Kejahatan diampuni, keselamatan diberikan, kesembuhan dinyatakan, tulang-tulangmu disegarkan kembali. Mari kita bertobat. Mari kita mau jujur dan tidak malu, akui banyak hal, kesalahan kita, kehilapan kita di hadapan Tuhan. Nanti setelah pastor selesai melayani, saudara seluruh aktivitas, masing-masing doa pribadi sama Tuhan. Sebelum masuk hari yang baru, sebelum aktivitas kerja, ibadah, pelayanan, apa gitu, sepanjang hari, antara sekolah, ambil waktu. Bertobat,
mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, hamba Tuhan tidak tahu. Tuhan mau kita secara pribadi datang, akuilah segala lakumu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan yang Maha Tahu ini meluruskan jalanmu. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu terkasih. Tolong juga dibagikan renungan seperti ini kepada orang-orang lain, biar mereka juga boleh mengalami terberkati seperti kita terberkati saat mendengarkan renungan ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Siapa nih yang terberkati? Dan sebentar Pastor mau bawakan pujian, karena saya melihat ada request, dan requestnya berulang-ulang sangat dominan tentang pujian Surya Pasti Bersinar. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pujian ini Pastor bawakan, lalu habis ini akan memberkati air minum dan memberkati doa-doa kesehatan, lalu kita selesai. Jika waktu masih ada, Pastor coba sapa-sapa ya Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap berdoa. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus itu setia, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan, di balik pergumulan kita, Tuhan bisa tolong kita. Yuk kita akui di hadapan Tuhan dan kita bertobat ya. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap berdoa. Yesus selalu ada, tak tinggalkanmu. Hore! Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus itu setia banget, tak tinggalkanmu. Ya Tuhan, kami belajar percaya, dan saat ini kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kami akui segala hidup kami di hadapan-Mu. Tuhan, luruskan jalan kami. Kami percaya Engkau ajaib,
surya pasti akan bersinar. Surya bersinar di balik awan. Tuhan Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Tuhan Yesus itu setia, tak tinggalkanmu. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus sungguh nyata, Dia tak tinggalkan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu setia. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Siapkan air minum yang akan kita doakan. Puji Tuhan. Time for blessing. Baik Bapak Ibu sekalian, Pastor Andy membantu mendoakan air putih, air minum yang Bapak Ibu akan minum. Ini air biasa yang diberkati hamba Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Air putih, air minum biasa ini dalam berkat Tuhan bagi saudara yang minum, membawa kesehatan dan kesembuhan di tubuhmu yang sedang pemulihan atau sedang sakit atau sedang terinfeksi radang virus, jamur, bakteri, kuman. Air berkat doa ini membawa kesehatan buat tubuh Bapak Ibu sekalian. In Jesus name. Amin. Mari silakan diminum air berkat ini, bisa membawa kesehatan di tubuh saudara dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Segar banget, iya sama. Pastor juga rasa segar banget. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Siapa di antara saudara-saudara yang sedang dalam kondisi lemah tubuh, yang sedang sakit, yang mau didoakan? Saya. Silakan bisa angkat tangannya seperti ini, saudara-saudara ya. Puji Tuhan. Sekarang Pastor Andy berdoa bagi setiap Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan, yang angkat tangan.
setiap pribadi-pribadi yang sedang mengangkat tangan saat ini, diberkatilah tubuhmu, diberkatilah kesehatanmu, dan saat ini aliran kesembuhan mengalir di tubuh Bapak Ibu sekalian. Mengalirlah kesembuhan dari Tuhan. Mengalirlah kesembuhan yang membawa kesehatan di tubuhmu sekarang ini. In Jesus' name. Dan aliran kesembuhan ini saudara rasakan saat Pastor Andy hamba Tuhan mendoakanmu. Bukan dari saya sumbernya, tapi dari Tuhan. Saat saya berdoa, ada kuasa Tuhan yang mengalir. Kalau engkau terikat roh jahat, free in Jesus name. Kalau engkau sedang sakit, heal in Jesus name. Pastor juga berdoa bagi semua pemirsa, diberkatilah keluargamu, baik yang sedang nonton, ataupun sedang antar anak sekolah, atau sedang dalam perjalanan tugas, atau ke kantor, atau pelayanan. Diberkatilah engkau, karirmu, pelayananmu, studimu, studi anak-anakmu, keturunanmu, lumbung-lumbungmu. Puji Tuhan, sehingga kita semua hidup dari berkat Tuhan dan menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan bagi sesama. Bapakku di surga, dipermuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dalam surga. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur banget atas lawatan firman-Mu, atas jamahan kesembuhan, dan jawaban doa yang kami terima, yang kami naikkan di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, pelayanan sudah selesai, dan 1 menit 2 menit Pastor izin sapa-sapa seberapa yang bisa Pastor sapa, ya. Yang mau disapa saja, yang pas baca komentarnya saya sapa. Saya tidak janji bisa sapa semuanya, dan juga saya tidak mungkin bisa ingat semuanya, ya. Saya menyapa Cece Suci yang di Jakarta. Saya menyapa Bapak Ikin Sadikin, Ibu Yeni, puji Tuhan. Saya menyapa juga tadi ada Bapak Parling Sitanggang, puji Tuhan. Ya, Kakak Chelsea yang lagi antar anak sekolah, Ibu Erni Alibasa, siapa lagi, Ibu Rosalia, siapa ya, tolong, Mulyana, sapaan Devi disapa juga, ya. Bandung, Abang ganteng, ini baik banget. Kayaknya istilah kalau di TikTok ini, Abang ganteng ini sultan banget. Tiap hari dia give ratusan, banyak banget. Terima kasih Abang ganteng, ya. Ini orang baik yang memberkati. Terima kasih banget ya. Ada juga Gracia, ada Preticia, puji Tuhan. Ada Bona di Boyolali.
Puji Tuhan. Ada Marliana Sitanggang. Veronica, halo. Ada Made di Bali. Puji Tuhan, ya. Ibu Suis, lagi Ibu Rita di Ciputat, Ibu Ina Panggabean yang hari ini happy birthday. Ya, pastor ucapin yang hari ini happy birthday. Ada Oma Linga, happy birthday, puji Tuhan. Dan semua saudara-saudara yang terkasih yang ulang tahun hari ini, pastor ucapin happy birthday ya, puji Tuhan. Ada Warsi, Ibu Warsi Gunari, puji Tuhan. Ada Agnes, Jessica, puji Tuhan. Ya, ada Vera di Surabaya. Ya, tadi ada keluarganya Pak siapa Melki, siapa pemuda siapa itu? Pemuda di Manado kah? Ya, puji Tuhan. Ya. Ya, terlewat apa itu tadi? Terlewat disapa pemuda Yosua Kumenap. Fergie. Ya, disapa yang udah terlewat. Kalau terlewat diulang, pastor baca disapa. Samuel. Perdana Tarigan, puji Tuhan. Ada yang senang loh disapa sampai dia potong videonya, dia posting. Dia bahkan anaknya, orang tuanya, hore, anakku disapa. Jadi sapaan ini juga ternyata ditunggu dan juga senang hati. Ada Cece Ling di Los Angeles, Wiriani Ang, ya. Ada juga Linca Purba. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sinta Sinaga, puji Tuhan. Iya. Bu Yoke juga, ada Murdianto, Cece Cingsiu, ada sampai ada yang juga protes ke saya, kenapa disebut orang yang sama terus tiap hari? Gini, karena mereka komentar gitu. Pastor membaca komentar. Jadi kalau saudara mau disebut tiap hari juga, mau disapa, tolong komentar supaya pastor bisa sapa. Hyang Nio, ya. Itu kalau belum disapa udah komentar, diulang karena ini cepat sekali naiknya. Ibu Sri, Purmini, buat Pak Ardi juga, Nonce Sumlang. Sampai suara pastor ini udah serak-serak becek nih. Iya, karena mau melayani, suka melayani, cuman memang kita kan manusia kasihan terbatas. Carolina Mamusung, ada dari Timika Diana, It's apa ini? It's Lisi Yudi, Yuliana Pati siapa? Tuh, udah jauh banget ini. Nanti ulang aja, karena cepat sekali. Christian Sumual, Bekasi. Siapa itu tadi? Norma Omang, Linca Purba, Lenti Tobing. Iya, suaraku udah agak serak ini. Ya sudah, itu dulu ya. Untuk hari ini pastor kira cukup. Pastor perlu istirahat untuk pemulihan fisik dan suara, kayaknya nih tanda-tanda ini butuh istirahat. Baik,
terima kasih buat saudara-saudara sekalian. Mohon maaf nggak bisa sapa semua hari ini, dan memang saya tidak bisa sapa semua, ini ribuan orang Bapak Ibu sekalian. Tapi paling tidak seberapa yang ada terwakilinya. Tuhan, selamat masuk hari yang baru. Terus memberkati semua kita. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Shalom, bless you. Ya, Pastor Andy hamba Tuhan. Kalau suara serak ini perlu istirahat ditambah biar fisiknya kuat kembali. Yes. Masuklah hari yang baru dengan penuh sukacita. Semua sehat-sehat ya, dan panjang umur. Dan juga ingat, kalau kurang fit, istirahat yang cukup. Minum vitamin, ya, jangan kecapean. Semua kita bisa terus diberkati Tuhan, umur panjang, menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus. Bye-bye. Makasih semuanya ya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.